Setiap hari kita terbangun, menjalani hidup yang tampak begitu nyata. Kita melihat, mendengar, merasa, dunia luar menyapa kita dengan semua keindahan dan kekacauannya. Namun, ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang jarang kita perhatikan. Di balik segala pengalaman ada ruang sunyi yang menyaksikan semuanya. Ruang itu adalah kesadaran. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi ia adalah inti dari keberadaan kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa itu kesadaran? Bagaimana sesuatu yang begitu intim, sesuatu yang mendefinisikan siapa kita, tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan? Hari ini, melalui lensa kebijaksanaan, kita akan menjelajahi filsafat pikiran, mencari jawaban atas pertanyaan yang telah menghantui umat manusia selama berabad-abad. Bagaimana kesadaran dan subjektivitas dapat dijelaskan? Tapi ini bukan sekadar diskusi ilmiah atau filsafat akademis. Ini adalah perjalanan ke dalam diri, ke dalam inti terdalam dari siapa kita sebenarnya. Kesadaran, pada pandangan pertama, tampak sederhana. Kita mengalaminya setiap saat. Saat Anda merasakan hangatnya secangkir kopi di pagi hari, saat Anda mendengar suara hujan di luar jendela, atau saat Anda merenungi keindahan matahari terbenam. Namun, kesadaran adalah paradoks. Ia adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, tetapi juga sesuatu yang paling sulit untuk dijelaskan. Filsuf René Descartes pernah berkata, "Cogito, ergo sum." Aku berpikir, maka aku ada. Dengan kata-kata ini, ia menempatkan kesadaran sebagai pusat dari eksistensi manusia. Tetapi apa sebenarnya yang ia maksud? Apakah kesadaran hanya pikiran yang berpikir, atau ada sesuatu yang lebih? Bayangkan sebuah cermin. Ketika Anda berdiri di depannya, cermin itu memantulkan bayangan Anda, tetapi bukan diri Anda yang sebenarnya. Kesadaran adalah cermin itu. Ia memantulkan dunia, tetapi ia sendiri tetap misterius, tak tersentuh dan tak tergapai. Dalam tradisi Timur, kesadaran sering digambarkan sebagai langit yang luas dan tak bertepi. Pikiran, emosi, dan pengalaman adalah awan-awan yang melintas. Namun, langit tetap utuh, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dalamnya. Ini adalah gambaran yang indah tentang bagaimana kesadaran melampaui segala hal yang kita pikirkan atau rasakan. Tapi pertanyaannya tetap, dari mana kesadaran berasal? Apakah ia adalah hasil dari otak, seperti cahaya yang dihasilkan oleh bola lampu, atau apakah ia adalah sesuatu yang lebih fundamental, sesuatu yang tidak dapat direduksi menjadi materi? Disinilah pencarian dimulai. Pencarian untuk memahami kesadaran adalah pencarian untuk memahami diri kita sendiri, untuk menemukan apa yang membuat kita menjadi kita. Dan dalam pencarian ini, kita akan menemukan bahwa kesadaran bukan hanya tentang apa yang kita alami, tetapi tentang bagaimana kita mengalaminya. Kesadaran adalah saksi abadi yang melihat dunia melalui mata kita, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Manusia telah merenungkan misteri kesadaran selama ribuan tahun. Seperti aliran sungai yang mengalir melalui berbagai zaman, pertanyaan tentang pikiran dan kesadaran telah menyentuh setiap sudut pemikiran manusia. Di Yunani kuno, Thales, sang filsuf pertama, memulai perjalanan panjang ini dengan satu gagasan mendasar. Ada sesuatu yang melampaui dunia fisik, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menopang segala yang ada. Lalu muncul Plato yang berbicara tentang dunia ide, sebuah alam yang hanya dapat diakses melalui pemikiran murni. Namun Aristoteles melihat sesuatu yang berbeda. Ia berpendapat bahwa jiwa adalah bentuk dari tubuh, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti api yang tak bisa dipisahkan dari lilin yang menyala. Bagi Aristoteles, pikiran manusia adalah bagian dari alam semesta, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Abad demi abad berlalu, dan pemikiran tentang kesadaran terus berkembang. Filsuf besar seperti Descartes membawa kita ke era modern dengan dualismenya. Pikiran dan tubuh adalah dua entitas yang terpisah, dengan kesadaran berada di wilayah pikiran, sementara tubuh hanyalah mesin yang tunduk pada hukum materi. Namun ini hanya awal dari dilema besar.
Bagaimana sesuatu yang tidak berbentuk seperti pikiran dapat mempengaruhi sesuatu yang berbentuk seperti tubuh? Bagaimana subjektivitas yang tak terlihat bisa muncul dari dunia fisik yang nyata? Ketika ilmu pengetahuan berkembang, fokus pun beralih ke otak, struktur biologis yang menjadi pusat penelitian modern tentang kesadaran. Neuroscience memberikan wawasan luar biasa, menunjukkan bagaimana aktivitas listrik dan kimiawi dalam otak terkait dengan pengalaman kita sehari-hari. Namun, di balik semua penemuan ini, misteri tetap ada. David Chalmers, filsuf kontemporer, menyebut ini sebagai masalah sulit kesadaran. Bagaimana mungkin kumpulan neuron yang saling terhubung, yang bekerja seperti mesin biologis, menghasilkan pengalaman subjektif? Mengapa warna merah terlihat seperti merah? Mengapa rasa sakit terasa seperti penderitaan? Bayangkan sejenak. Otak kita adalah seperti mesin canggih yang dapat dianalisis, diukur, dan dipahami. Namun pengalaman melihat matahari terbenam, merasakan cinta, atau mendengar musik adalah sesuatu yang jauh melampaui mekanisme fisik itu sendiri. Di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kesadaran tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Apakah ia adalah ilusi yang diciptakan oleh otak? Ataukah ia adalah sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan data? Disinilah batas sains bertemu dengan filsafat, dan disinilah kita diundang untuk merenung lebih dalam, menghadapi misteri kesadaran dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh rasa ingin tahu. Kesadaran adalah sesuatu yang sepenuhnya subjektif. Ia bukan sesuatu yang dapat disentuh, diukur, atau direduksi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ia adalah dunia dalam yang tak terjangkau, cahaya yang menerangi setiap pengalaman kita. Bayangkan momen ketika Anda tersentuh oleh sebuah lagu. Bukan hanya melodi yang Anda dengar, tetapi juga emosi yang ia bawa, kenangan yang ia bangkitkan, dan kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itulah kesadaran, bukan sekadar melihat, mendengar, atau merasakan, tetapi mengalami. Pengalaman subjektif ini adalah inti dari keberadaan kita. Tanpa kesadaran, dunia luar mungkin ada, tetapi ia tidak akan berarti apa-apa. Filsuf seperti Immanuel Kant berbicara tentang dunia fenomenal, dunia yang kita alami melalui filter pikiran kita. Segala sesuatu yang kita lihat, dari warna langit hingga wajah orang yang kita cintai, adalah interpretasi subjektif yang dibentuk oleh kesadaran kita. Namun, di balik itu semua, ada dunia nominal, realitas yang ada di luar pengalaman kita, sesuatu yang tidak pernah bisa kita akses secara langsung. Dan disinilah keajaiban kesadaran. Ia bukan hanya jendela ke dunia luar, tetapi juga cermin yang mengungkapkan dunia dalam. Saat Anda merenung, saat Anda merasa terinspirasi, atau saat Anda berjuang dengan pertanyaan eksistensial, kesadaran adalah ruang tempat semua itu terjadi. Tetapi dari mana asalnya? Apakah kesadaran muncul sebagai hasil evolusi, sebuah strategi bertahan hidup yang rumit? Ataukah ia adalah sesuatu yang lebih fundamental, sebuah elemen mendasar dari alam semesta, seperti ruang, waktu, dan materi? Pertanyaan ini membawa kita pada ide-ide radikal. Beberapa filsuf dan ilmuwan mulai berbicara tentang panpsikisme, gagasan bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang unik bagi manusia, tetapi sesuatu yang hadir dalam segala sesuatu, dari atom hingga bintang-bintang di langit. Apakah mungkin bahwa kesadaran adalah dasar dari segala sesuatu? Bahwa di balik dunia yang tampak padat dan nyata, ada jiwa universal yang menyatukan segalanya? Inilah dunia dalam kesadaran, sebuah misteri yang tak terpecahkan, tetapi juga sebuah keajaiban yang dapat kita renungkan setiap hari. Dan di setiap renungan itu, kita tidak hanya mendekati kebenaran, tetapi juga mendekati diri kita sendiri. Sains modern telah memberikan kita wawasan yang menakjubkan tentang otak manusia. Seolah-olah, di balik daging dan neuron, tersembunyi rahasia pikiran, ingatan, dan emosi. Namun satu pertanyaan besar tetap tak terjawab. Apakah kesadaran benar-benar hanya produk otak? Bayangkan otak Anda sebagai sebuah simfoni, jutaan neuron yang menembakkan sinyal dalam harmoni yang sempurna. Dalam setiap detiknya,
Miliaran sinyal listrik dan reaksi kimia bekerja sama, menciptakan pengalaman yang kita sebut kesadaran. Namun, di balik kerumitan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains murni. Ketika Anda bermimpi, ketika Anda merenung tentang masa depan, atau ketika Anda merasakan cinta yang mendalam, itu bukan hanya aktivitas otak. Itu adalah sesuatu yang melampaui mekanisme biologis, sesuatu yang tidak dapat dilihat di bawah mikroskop. Disinilah filsuf seperti Thomas Nagel mengajukan pertanyaan mendalam. Apa rasanya menjadi kelelawar? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ia membuka pintu ke misteri yang lebih besar. Bagaimana kita bisa memahami pengalaman subjektif makhluk lain jika kita sendiri terbatas pada cara kita melihat dunia? Bagi banyak ilmuwan, otak adalah kunci segalanya. Dalam pandangan ini, kesadaran hanyalah hasil dari kompleksitas jaringan saraf, sebuah ilusi yang muncul dari materi. Namun, bagi sebagian filsuf dan pemikir spiritual, pandangan ini terasa terlalu sempit. Bagaimana mungkin pengalaman batin yang begitu kaya dan penuh warna hanya berasal dari interaksi kimia dan listrik? Apakah mungkin bahwa otak hanyalah media, sebuah alat yang digunakan oleh sesuatu yang lebih besar, jiwa, roh, atau energi kosmik untuk mengungkapkan dirinya di dunia ini? Bayangkan sejenak, ketika Anda mendengarkan musik, apa yang Anda dengar bukan hanya gelombang suara yang diterima oleh telinga Anda. Ada emosi yang timbul, kenangan yang kembali, dan makna yang Anda ciptakan sendiri. Semua ini terjadi di ruang batin Anda, tempat yang tidak dapat disentuh oleh instrumen ilmiah. Disinilah dualisme antara otak dan pikiran, materi dan kesadaran, menjadi pusat perdebatan panjang. Sains dan filsafat saling melengkapi, tetapi juga sering bertentangan, seperti dua sisi mata uang yang mencoba menjelaskan misteri yang sama. Dan dalam pertentangan ini, kita menemukan keindahan dari pencarian kebenaran. Tidak ada jawaban yang pasti, tetapi setiap pertanyaan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Jika kesadaran bukan hanya produk otak, lalu apa peran sebenarnya dari kesadaran dalam kehidupan ini? Apakah mungkin bahwa kesadaran adalah jendela kita ke alam semesta, sebuah portal yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar? Coba renungkan momen-momen kecil dalam hidup Anda. Ketika Anda merasa takjub memandang bintang-bintang, ketika Anda merasakan kedamaian yang dalam di tengah keheningan alam, atau ketika Anda tenggelam dalam doa yang tulus. Di saat-saat itu, apakah Anda merasa hanya sebagai individu yang terpisah? Ataukah Anda merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih luas, lebih agung, dan lebih tak terbatas? Beberapa filsuf dan tradisi spiritual percaya bahwa kesadaran kita adalah refleksi dari kesadaran universal, sebuah energi yang mengalir melalui segala sesuatu. Filsafat Vedanta di India berbicara tentang Atman, jiwa individu yang pada akhirnya menyatu dengan Brahman, jiwa universal. Dalam tradisi ini, kesadaran bukanlah milik kita, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang mengalir melalui kita seperti sungai yang mengalir ke lautan. Hal yang sama ditemukan dalam pemikiran filsuf modern seperti Teilhard de Chardin yang membayangkan bahwa kesadaran adalah kekuatan evolusi yang membawa alam semesta menuju tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Bagi Teilhard, kesadaran manusia adalah langkah berikutnya dalam perjalanan kosmik ini, sebuah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Namun kesadaran juga membawa tanggung jawab. Ia bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, kita mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari kita, tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri. Bayangkan dunia di mana setiap orang memahami ini, di mana batas-batas antara individu dan alam semesta memudar, dan kita semua hidup dalam harmoni yang mendalam. Mungkin itulah tujuan akhir dari kesadaran, bukan hanya untuk memahami, tetapi untuk menyatu dengan segalanya. Dan di setiap langkah kita menuju pemahaman ini, kita tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga tentang diri kita sendiri, dan tentang tempat kita dalam tarian abadi kehidupan.
Kesadaran kita, meskipun terbatas pada pengertian rasional, sebenarnya jauh lebih luas dari apa yang tampak di permukaan. Di dalam diri kita terdapat dimensi-dimensi yang tak terlihat, lapisan-lapisan yang menyelimuti inti sejati kita. Sama seperti alam semesta yang tak terbatas, kesadaran juga memiliki ruang yang tak terhingga, tempat kita bisa menemukan intuisi, keberadaan yang lebih mendalam, dan koneksi yang melampaui batas fisik. Intuisi, perasaan yang datang tanpa penjelasan rasional, adalah salah satu bentuk kesadaran yang lebih tinggi. Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang mendalam tanpa tahu mengapa? Merasakan keputusan yang tepat sebelum Anda memikirkannya? Atau merasakan koneksi yang kuat dengan seseorang yang baru Anda temui? Itulah suara dari dimensi kesadaran yang lebih dalam, sesuatu yang berhubungan dengan inti semesta. Beberapa filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa kita hanya bisa mengetahui dunia melalui kategori-kategori yang telah diprogramkan oleh pikiran kita sendiri. Namun apakah mungkin ada lapisan-lapisan kesadaran yang tidak bisa diukur oleh logika atau teori kita? Mungkin disinilah intuisi berbicara, sesuatu yang melampaui struktur rasional kita, menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas, dan memberi kita wawasan yang lebih besar tentang kebenaran. Kita tidak hanya terhubung dengan dunia melalui panca indera kita, tetapi juga melalui dimensi tak terduga yang bersifat spiritual dan energetik. Apa yang kita lihat dengan mata hati seringkali lebih jernih daripada apa yang kita lihat dengan mata fisik. Cahaya batin yang terpancar saat kita berada dalam kesadaran penuh adalah petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang beroperasi dalam diri kita. Dalam tradisi spiritual, intuisi sering dianggap sebagai jembatan antara dunia materi dan dunia spiritual. Ia mengarahkan kita, membantu kita mendengar bisikan alam semesta, menerima pesan yang tak bisa diterjemahkan oleh akal. Disinilah kita memasuki wilayah yang lebih gelap, lebih misterius, tetapi juga lebih menyeluruh. Mungkin kita bukan hanya pengamat dunia ini, tetapi juga bagian dari jejaring energi kosmik yang lebih besar, yang menciptakan dunia dengan setiap perasaan dan pikiran yang kita miliki. Jika kita membuka kesadaran kita akan melihat bahwa setiap tindakan kita, setiap pikiran, dan setiap emosi adalah getaran yang mengalir ke seluruh alam semesta. Mungkin ini adalah kunci untuk memahami hubungan antara kesadaran individu dan kesadaran kolektif umat manusia. Semua terhubung dalam simfoni yang tak terlihat. Pada akhirnya, pencarian kita untuk memahami kesadaran adalah pencarian untuk memahami diri kita sendiri. Bukan hanya pikiran kita yang terbatas pada tubuh dan otak, tetapi juga jiwa yang lebih besar yang terhubung dengan seluruh alam semesta. Kesadaran bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi juga pintu menuju kebenaran yang lebih dalam, suatu kebenaran yang melampaui logika, melampaui kata-kata, suatu kebenaran yang hanya bisa dirasakan melalui pengalaman langsung. Saat kita melangkah lebih dalam perjalanan ini, kita mulai melihat bahwa kesadaran kita tidak terpisah dari dunia ini, tetapi adalah bagian dari jejaring kosmik yang lebih besar. Seperti setiap gelombang yang membawa energi dari lautan yang jauh, begitu pula setiap pikiran dan perasaan kita membawa kekuatan untuk menciptakan realitas yang kita huni. Pada titik tertentu, kita mungkin menemukan bahwa kesadaran kita tidak hanya sebagai pemisah antara kita dan alam semesta, tetapi juga sebagai penghubung yang memungkinkan kita untuk merasakan kedalaman, keindahan, dan keajaiban kehidupan ini. Kita adalah bagian dari sebuah kesatuan yang lebih besar, di mana setiap ciptaan, setiap kehidupan memiliki tujuan dan makna yang lebih mendalam. Dan di dalam setiap kesadaran yang kita miliki, terdapat ruang yang penuh dengan kemungkinan, ruang yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang siapa kita dan apa yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Jika kita mau membuka diri, maka kita akan menyadari bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi kita adalah dunia itu sendiri. Sebuah perwujudan dari kesadaran yang melampaui waktu, sebuah bagian dari sesuatu yang lebih abadi, yang saling menghubungkan kita dengan alam semesta yang tak terbatas. Kesadaran adalah perjalanan tanpa akhir, namun di setiap langkah yang kita ambil, kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita.
tentang dunia ini, dan tentang semesta yang lebih luas. Kita adalah saksi sekaligus bagian dari keajaiban yang tiada habisnya.